Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam limpahan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pernikahan Rasulullah. Apakah pernikahan Rasulullah itu poligami ataukah monogami? Di dalam Al-Quran jelas dinyatakan bahwasanya Al-Quran memberikan alternatif atau ada dalil bahwasanya pernikahan diperbolehkan poligami. Ya, diantaranya boleh menikahi 2, 3, bahkan 4 perempuan atau 4 wanita bagi laki-laki. Dalam Al-Quran surat An-Nisa dinyatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nah, kurang lebih itu ayatnya yang menjadi dalil atau landasan kelompok-kelompok atau umat Islam yang melakukan poligami. Jelaslah bahwasanya bagi umat Islam yang mengingkari atau menolak perintah dalam Al-Quran tentang poligami atau menolak ayat-ayat Al-Quran yang lainnya misalnya, maka bisa dihukumi sebagai kafir atau kufur terhadap ayat Al-Quran. Dalam ranah tafsir, walaupun kebolehan melakukan poligami, ternyata di kalangan ulama, bahkan dari ulama salaf hingga ulama kontemporer saat ini, ternyata tafsir tentang poligami terjadi debatable atau perbedaan pendapat, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang kebolehan poligami. Termasuk pendapat para ulama menafsirkan tentang pernikahan Rasulullah secara tekstual, secara kajian sejarah, memang Rasulullah menikah lebih dari satu. Namun para ulama yang lain juga menyatakan bahwasanya Rasulullah itu menikah bukan poligami tapi monogami. Ya, ruh dari pernikahan Rasulullah adalah monogami. Jadi mengarah kepada dua pendapat di kalangan mufasir tentang pernikahan Rasulullah. Ada yang menyatakan poligami sebagaimana teks ayat Al-Quran dan sejarah. Ada yang menyatakan monogami berdasarkan tafsir yang sesuai dengan relevan atau tafsir yang menghendaki tentang pernikahan Rasulullah sesuai dengan syariat Islam atau ruh dari pernikahan Rasulullah. Ada yang menyatakan secara monogami. Pendapat saya, dilihat dari berbagai macam kajian, bahwasanya Rasulullah itu nikah secara secara maqasid syariah, secara tujuan syariah, bukanlah
poligami, tapi monogami. Artinya saya lebih sependapat bahwasanya pernikahan Rasulullah adalah monogami. Kenapa? Ya, alasannya yang pertama, Rasulullah itu menikah lebih dari satu istri. Artinya menikah kepada wanita setelah Khadijah itu ketika Siti Khadijah atau Sayyidatina Khadijah telah wafat. Artinya sebelum Sayyidatina Khadijah wafat, maka Rasulullah tidak poligami, atau Rasulullah tidak menikahi perempuan yang lainnya. Jadi setelah Khadijah wafat baru Rasulullah kemudian menikah. Kemudian alasan yang kedua, Rasulullah menikah kepada wanita yang lain atau lebih dari satu itu sebagai sebuah pembatasan hukum, di mana di masa itu sebelum datangnya Islam, tradisi jahiliyah itu punya istri yang sangat banyak sekali, tidak dibatasi. Maka dengan adanya pendidikan Rasulullah yang lebih dari satu namun ada batasnya, ya, maka jelas bahwasanya pernikahan Rasulullah yang lebih dari satu tersebut itu sebagai bentuk pembatasan. Artinya sudah terjadi pengurangan dari yang sebelumnya tidak dibatasi kemudian dibatasi. Dan kembali kepada umatnya diperbolehkan, yaitu dengan istri 2, 3, sampai 4. Kemudian Rasulullah juga pernah menikah dengan Sayyidatina Aisyah yang memang beliau masih perawan, tapi dalam penelitian saya, kajian saya, bahwasanya Rasulullah menikah dengan Sayyidatina Aisyah yang memang masih usia muda. Sayyidatina Aisyah bukanlah karena Rasulullah ingin sekedar mencari keperawanan, tapi semata-mata sebagai tujuan dari pengajaran, karena dalam sejarahnya Sayyidatina Aisyah adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis atau kodifikasi hadis. Jadi Rasulullah memilih Aisyah sebagai istri bukanlah sesuatu yang tanpa alasan. Jadi ada alasan yang sangat tepat sebagai bentuk tarbiyah agar hadis diriwayatkan di antaranya adalah dari kaum perempuan. Nah, ketika Rasulullah menikahi dengan banyak wanita yang lain, itu kita tahu dalam sejarahnya bahwasanya yang dinikahi adalah mayoritas semuanya adalah wanita lansia, wanita yang sudah cukup usia dan mereka memiliki anak. Jadi tujuannya Rasulullah menikahi adalah sebagai bentuk memuliakan kaum wanita, di mana mereka adalah menjadi janda setelah suaminya wafat dalam peperangan memperjuangkan agama Islam dan untuk menyantuni anak-anak mereka. Jelaslah bahwasanya Rasulullah menikah lebih dari satu bukanlah semata-mata bentuk karena tujuan seksual semata, bukan hiperseks yang bagaimana dituduhkan oleh kaum orientalis. Jadi Rasulullah menikah punya landasan syariat, punya dasar atau alasan yang benar, bukan semata-mata karena tujuan melampiaskan seksual. Pernikahan monogami atau satu istri ini diantaranya sangat ideal dibandingkan dengan poligami. Kenapa monogami lebih ideal dan lebih sesuai dengan ruh atau syariat Islam? Sebagaimana pendapat dari Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adilatuh menyatakan bahwasanya monogami adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan ideal dalam ajaran Islam dibandingkan dengan poligami. Ya, poligami kurang selaras dengan ajaran Islam, kurang ideal, kurang sesuai dengan tujuan syariat. Karena poligami bukanlah sesuatu yang diwajibkan dan bukan pula yang dianjurkan. Artinya
pernikahan yang ideal sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu pernikahan yang bersifat monogami. Ya, maka bagi umatnya yang ingin poligami, Islam tidak melarang, Islam memperbolehkan, tapi itu hanya sekedar sebuah alternatif, sesuatu yang sangat mendesak, karena poligami memiliki syarat-syarat yang sangat ketat dalam rangka untuk menjaga muruah. Syarat ketat diantaranya adalah bisa menerapkan tentang keadilan. Dalam ayat perintah poligami dilanjutkan dengan bunyi ayat, ya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya, kalau kamu tidak bisa berbuat adil, maka lebih baik kamu menikah dengan satu saja. Dzalika adna alla ta'ulu. Harapannya yang demikian itu agar kamu tidak berbuat zalim. Maka sesuatu kezaliman yang menikahi dengan banyak istri namun tidak bisa berbuat adil. Kemudian tidak benar dan sangat tidak tepat jika ada kelompok atau orang tertentu yang mereka menggebu-gebu mensponsori tentang poligami. Ya, banyak sekali iklan-iklan poligami menyatakan bahwasanya orang yang beristri satu itu sebagai bentuk ketakutan atau kekhawatiran. Maka itu sebuah penafsiran yang menyimpang dari ruh atau dari ajaran Islam. Mereka beralasan dengan dalil wa in khiftum alla ta'dilu fankihu ma tawbala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah perempuan 2, 3 atau 4. Nah, itu alasannya karena khawatir. Kekhawatiran kemudian menikah dengan hanya satu saja. Jadi seolah-olah dipandang ketika orang yang lebih punya istri lebih dari satu, dia anggap seolah-olah orang yang hebat, orang yang merdeka, orang yang bebas, orang yang jaya, bisa bangga dengan banyak istri. Maka itu sudah keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Karena ajaran Islam bukanlah hanya sebatas membahas tentang poligami. Islam adalah agama yang menjaga kesucian, menjaga kehormatan, bukan hanya sekedar mengejar nafsu birahi atau nafsu seksual, bukan hanya sebatas mengejar tentang selangkangan saja. Maka kita selaku umat Islam hendaknya paham tentang ajaran Islam, bukan hanya sekedar ikut-ikut tren semata, apalagi mengejar dengan banyaknya istri kemudian terlantar dan tidak bisa berbuat adil. Maka itu adalah sebuah kezaliman. Maka kembali kepada Anda semuanya, kalau ingin berpoligami silahkan, tapi tetap bisa berbuat adil. Maka jika tidak bisa berbuat adil, maka tidak perlu berpoligami. Cukuplah pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang monogami. Bagaimana pendapat Anda sekalian? Apakah sudah siap para suami untuk berpoligami? Ataukah para istri juga sudah siap untuk dipoligami? Ataukah tetap setuju dengan pendapat saya, idealnya adalah monogami? Silakan berpendapat sesuai dengan keputusan Anda. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diberkahi, keluarga yang ideal, keluarga yang penuh rahmat dari Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ila yaumil qiyamah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.